umamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu yang terkasih. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, waktu di mana kami berada saat ini adalah waktu yang Tuhan telah perkenankan. Dan ketika perkenanan-Mu terjadi, maka mujizat itu terjadi. Apapun dan bagaimanapun situasi kami mau berserah penuh hanya kepada Engkau, karena hanya di dalam Engkau-lah kami menemukan jawaban yang pasti. Kami menemukan kesembuhan, pemulihan, damai sejahtera. Kami menemukan berkat dan pertolongan Tuhan yang jauh melebihi manusia. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau berserah dan berterima kasih serta mengucap syukur dalam pujian ini. Mari sama-sama yang sepakat katakan amin di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan untuk menyambut kehadirat Tuhan di tempat kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah pujian yang akan kita naikkan. Sudah Abuna share. Saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil. Walau ku melangkah
menghadap, yang ku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan ku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Kuatku terbang bagai raja wali melintasi persoalan dan tantangan hidup ini. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Bersamamu tiada yang mustahil, Tuhan Yesus. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Orang beriman, ayo semangat Bapak Ibu. Jangan kasih kendor ya. Oke, bayangkan kalau sekrup di sayap pesawat itu kendor Bapak Ibu. Waduh, baru angin sedikit, terbulan sedikit, langsung goyang-goyang itu pesawatnya ya. Ya, jadi makanya Bapak Ibu kita semua harus kencang semuanya ya Bapak Ibu. Semakin datang persoalan, kita semakin kencang berpegangan erat dengan firman Tuhan. Amin. Yuk sama-sama taruh tangan di dada, yuk. Kita katakan dengan iman ya. Semakin kencang persoalan, aku semakin kencang berpegangan dengan firman Tuhan. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita itu berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan. Itu goalnya Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah, kalau ya sama dengan pertandingan bola, kalau gol itu rasanya waduh, kayaknya gimana gitu Bapak Ibu ya. Sekalipun nggak pinter main bola, tapi kalau udah gol itu rasanya kan seneng banget ya. Terlepas dia itu tim favorit dia ataupun bukan, tapi begitu gol tuh rasanya itu bisa menyebar kemana-mana ya. Jadi lebih baik kita menyebarkan perasaan yang sukacita ya, daripada perasaan yang suka ngedumel atau suka menggerutu. Lebih baik bersuka cita. Oke, Bapak Ibu yang terkasih, kita langsung lanjutkan ya Bapak Ibu. Seperti pujian ini, kita harus seperti Raja Wali Bapak Ibu ya, yang benar-benar merajai luasnya langit, terbang di atas badai
Ya, jadi ketika ada badai persoalan, ada kesulitan, nggak usah pusing, nggak usah takut dan khawatir, karena kan kita tidak sendirian. Ya, untuk itu kita mau sama-sama baca dan lanjutkan lagi. Siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya buat tuntunan kita pada hari ini. Berlaku bagi semua generasi, baik generasi Musa maupun generasi Joel ataupun generasi Joshua. Juga berlaku bagi setiap profesi, baik profesi negeri maupun swasta. Dan bisa untuk semua orang, baik itu suami, istri, pria maupun wanita. Oke. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kita belajar sesuatu di 2 Raja-Raja pasal 16 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-20 ya. Betul. Jadi intinya saya mau cuma konklusi aja supaya tidak ada misunderstanding, bahwa jangan sampai kita itu gara-gara kita salah kaprah itu akan memperparah keadaan kita. Makanya judulnya itu saya bikin diperparah karena salah kaprah ya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, jangan sampai kita salah kaprah. Bukan karena kita membantu atau rajin menyisihkan uang kepada anak yatim baru kita diberkati. Intinya gitu ya. Tapi kita nggak pernah yang namanya menyisihkan untuk hal yang lain. Bahkan sikap hati ketika kita memberi karena supaya kita itu mendapat bagian di balik pemberian kita, itu pun juga sudah keliru, itu sudah salah kaprah ya. Karena bukan dari tindakan kita yang membuat kita itu semakin diberkati. Kenapa Abuna katakan demikian? Karena cukup banyak ya, tidak sedikit orang-orang berasumsi bahwa ya lumayan sih Pak Pendeta, sejak saya itu sering ngasih makan uang orang kaya, saya makin tambah kaya Pak Pendeta. Ya, saya belum pernah sih ketemu kayak gitu Bapak Ibu. Orang yang ngomong gitu, sejak saya ngasih mobil ke orang-orang yang tajir, wah saya tambah diberkati. Belum pernah. Tapi biasanya sejak saya sering ngasih ke panti asuhan, sejak saya ibaratnya beramal lah gitu ya. Tetapi Bapak Ibu, sekali lagi di sini Alkitab firman Tuhan menjelaskan bahwa bukan karena perbuatan atau pemikiran kita yang baik menurut kita. Mau kita bikin sedemikian rupa, kita atur dengan hikmat kita, tetap kalau itu bukan daripada Tuhan, ujung-ujungnya pasti keliru. Nah, makanya di sini kan kemarin kita bahas bahwa bagaimana Ahaz itu mengubah semua tatanan yang ada di hari Sabat. Mengubah semua aturan yang ada di hari Sabat. Bahkan sampai tatanan di rumah Tuhannya pun dirubah. Jalan masuk yang mudah ke rumah Tuhan diputar balik ke arah yang lain. Untuk apa? Menyenangkan tetangga mereka yang awalnya adalah musuh mereka. Maksudnya supaya apa? Kalau kita senang-senang ini musuh kita nggak akan hancur. Yang ada malah mereka akan masuk, dan segera mereka sedang berjalan dalam jurang kehancuran. Dan ini yang akan menjadi perenungan kita, karena di sini kita nanti akan baca ya Bapak Ibu, bagaimana bangsa Israel ini berjalan menuju jurang kehancuran. Ya Bapak Ibu yang terkasih, sungguh ini sebenarnya sesuatu yang disayangkan. Kenapa? Karena sesungguhnya janji Tuhan itu seharusnya itu bisa mereka jelang. Tetapi ya apa mau dikata ya Bapak Ibu, namanya juga manusia kalau udah dikasih hikmat, merasa hebat, langsung merasa berhak untuk merubah. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, jangan pernah berpikir kita punya hak untuk mengubah apa yang sudah ada di dalam aturan mainnya Tuhan. Ya, itu juga sudah salah kaprah. Ya, Abuna awali dengan prolog ini. Kenapa? Kalau kita mengubah aturan mainnya Tuhan dengan aturan mainnya kita sendiri, seperti contohnya si Raja Ahaz ini, bagaimana hari Sabat harus dihormati, tata ruang letaknya bagaimana dia rubah, korban persembahannya pun dia rubah ya.
Yang tadinya korban bakaran hanya sekedar lemak binatang, sampai anaknya sendiri aja dibakar hidup-hidup ya, disembelih darah perawannya dan segala macam. Ya, cuman saya memang tidak mau membahas itu. Tapi Bapak Ibu, ini akan membuat kita matanya terbuka. Ketika seseorang terus mewariskan apa yang dia anggap ini membawa keberuntungan. Kalau kamu nggak ngelakuin ini, wah nanti kamu nggak kaya apa-apa nanti. Kamu buka usaha makin susah nanti. Ya, padahal hati nurani sudah berbicara. Kok kayaknya nih agak sedikit menomorduakan Tuhan ya. Tapi ya habis namanya juga dari dulu udah begini. Nah, hari ini Tuhan sedang menyatakan sikap. Kenapa kok Abuna? Hari-hari ini kok kayaknya Tuhan memang sedang menyatakan sikap kebenarannya. Iya kan, dia sedang menyaring Bapak Ibu. Dia sedang memisahkan mana kambing mana domba. Mana yang calon warga kerajaan sorga, mana yang warga kerajaan neraka, kan gitu. Jadi kalau kita mau jadi warga kerajaan sorga ya kita harus bersikap dan berbenah diri. Jangan kita seperti Raja Ahas itu yang kemarin. Kita merasa kita punya hak, jadi salah kaprah, malah semua tambah parah. Terbukti ketika di masa kerajaan berikutnya di 2 Raja-Raja pasal 17 yang di sini kita baca Hosea sebagai raja Israel berikutnya. Dalam tahun ke-12 zaman Ahas raja Yehuda, Hosea bin Ela menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser orang Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh Raja Asyur bahwa di pihak Hosea ada persepakatan, karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada Raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada Raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu Raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Keruntuhan kerajaan Israel. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka yang telah menutup mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan pun mereka diam, penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas setiap segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berubah seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyang yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang besar ya, yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperintahkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api
dan melakukan tenung dan telaah dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya. Sebab itu Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Juga Yehuda tidak berpegang pada perintah Tuhan Allah mereka, tetapi mereka hidup menurut ketetapan yang telah dibuat Israel. Jadi Tuhan menolak segenap keturunan Israel. Ia menindas mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok-perampok sampai habis mereka dibuangnya dari hadapannya. Ketika ia mengoyakkan Israel daripada keluarga Daud, maka mereka mengangkat Yerobeam bin Nebat menjadi raja. Tetapi Yerobeam membuat Israel menyimpang daripada mengikut Tuhan dan mengakibatkan mereka melakukan dosa yang besar. Demikianlah orang Israel hidup menurut segala dosa yang telah dilakukan Yerobeam. Mereka tidak menjauhinya sampai Tuhan menjauhkan orang Israel dari hadapannya, seperti yang telah difirmankannya dengan perantara semua hambanya para nabi. Orang Israel diangkut dari tanahnya ke Asyur, ke dalam pembuangan. Demikianlah sampai hari ini. Betul Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau ini dibaca sampai tahun depan, hari ini itu berlaku. Nanti sampai 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi juga berlaku. Ya, hari ini sifatnya fleksibel. Ya. Jadi apa yang menjadi pesan Tuhan secara pribadi nih, Abuna, tuntunannya? Hal yang pertama, kalau saya sederhanakan, mari kita jangan hina yang namanya hari perhentian disebut hari Sabat. Saya bukan bicara dalam konteks tradisi bangsa Yahudi, tapi saya bicara dari konteks prinsip cara aturan mainnya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Dia bekerja 6 hari, hari ke-7 dia beristirahat. Artinya dia tidak mengorbankan, ya, dia tidak mengorbankan hari Sabat untuk hal yang lain, tetapi dia mengajarkan kita membawa korban yang kita persembahkan di hari Sabat. Ya, jadi dia tidak, Allah mengajarkan kita bahwa kita berhenti mengorbankan hari perhentian ini untuk kita persembahkan kepada hal yang lain. Namun mulailah kita belajar untuk apa? Mempersembahkan, membawa persembahan yang berkenan di hari perhentian kita sebelum besok nih kita mau mulai kerja lagi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita harus lihat konteksnya, Bapak Ibu. Betul, ada tradisi mengunjungi orang sakit. Nah, tapi kalau mengunjungi orang sakit sebenarnya bisa di jam berapa aja. Bisa di sore, bisa di malam. Bagaimana jika lo mengunjungi tempat pemakaman untuk orang tua yang sudah meninggal? Sekali lagi di sini, Abuna tidak menentang tradisi bagaimana kita datang ke penguburan, ya, tempat orang tua kita dimakamkan. Tentu tidak akan menentang hal itu. Tetapi bagaimana ya cara bicaranya ya untuk menunjukkan kebenaran bahwa memang itu yang Tuhan taruh gitu. Sekarang kalau dibandingkan dengan aturan mainnya Tuhan, masa kita mau mengorbankan aturan mainnya Tuhan sih? Kita buka aja Yesaya pasal 58. Yesaya pasal 58 ayat yang ke-13, saya akan bacakan untuk saudara. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, kata Tuhan nih, hari kudusnya Tuhan, bukan hari kudusnya orang yang sudah meninggal. Memang, ya tapi kan itu ayah saya, itu ibu saya. Betul, tapi kan sudah meninggal. Kita sebagai orang percaya, orang beriman, masa meninggalkan gereja hanya untuk, maaf, hanya untuk datang berkunjung ke gundukan tanah yang kita imani, di situ ada bapak kita gitu sama ibu kita. Memang ini sensitif. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya nggak boleh tidak menyampaikan ini gitu Bapak Ibu. Jadi di sini bukan berarti nggak boleh nyekar, nggak boleh cengbeng, bukan. Bagaimana kalau dia di luar kota, Abuna? Nah, itu lain cerita. Ya, kalau di luar kota oke, kita bisa ngerti. Tapi kalau masih di dalam kota, kita masih mampu membagi waktu, ya bagi waktu. Gereja dulu, berjemaat dulu,
beribadah dulu, pelayanan dulu, baru kita lakukan hal yang lain. Entah kita mau meneruskan kerja lembur kita, entah kita mau meneruskan program tamasya bersama dengan keluarga. Puji Tuhan kan dengan adanya Zoom, walaupun kita ada liburan keluar kota, kecuali kita ada di dalam pesawat, sebisa mungkin kita kontak gitu, stay connected gitu ya. Puji Tuhan sudah ada YouTube misalnya. Puji Tuhan sudah ada sosial media yang lain, TikTok, Instagram dan sebagainya yang short video dengan niat ya, bukan scroll dengan nggak sengaja loh, beda. Aduh, waktunya sudah mau masuk ke gate. Ini hari Minggu, kayaknya nggak pas kalau misalnya saya betul belum ibadah. Kita langsung cari short video, langsung kita klik dalam waktu 5 menit. Kita sebelum masuk gate, kita benar-benar duduk diam, nggak lihat yang lain-lain, kita fokus. Mungkin kita tidak membuka Alkitab karena kita tidak bisa bawa Alkitab di depan orang. Tetapi 5 menit itu kita persembahkan sebagai persembahan yang berkenan karena ini hari kudusnya Tuhan. Di situ dikatakan, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Betul kita punya teman, kita punya sahabat ya. Betul kita punya saudara. Ya kalau memang saudara, sahabat yang udah kayak saudara, aduh gimana ya Abuna, saya pagar betis nih. Pagar betis dan pagar ayu. Oh ya, sekalian jadi menjaga keamanan maksudnya. Di pernikahan sahabat saya yang udah kayak saudara, dan dari pagi saya harus ada di sana, kan itu di luar kota. Itu lain soal. Ya. Tapi kalau memang misalnya pagi masih sempat, kalau nggak sempat Abuna kan persiapan. Oke, sekarang kita menyempatkan diri kita nggak untuk datang kepada Tuhan, ngajak suami kita, ngajak istri kita, ngajak anak-anak kita 10 menit ini, yuk kita masuk ke dalam kamar. Apa? Kita mau datang ke hadapan Tuhan. Karena hari ini hari Sabat, hari ini kita harusnya pelayanan, hari ini harusnya kita pegang kolektan, hari ini harusnya kita memberi persembahan di kantong kolekta itu untuk Tuhan. Tetapi apa? Tetapi kita tidak bisa datang ke gereja. 10 menit ini yuk kita doa sama-sama. Masalahnya adalah niat baiknya ini sudah mulai, jangan-jangan sudah mulai tidak ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita juga alihkan ke pekerjaan, ada nggak sih niat baik kita gitu? Memberi yang terbaik, atau hanya karena kita dapat komisi lebih, atau kita dapat santunan di hari tua? Kalau kita punya niat yang baik, kita pasti akan tahu aturan mainnya seperti apa. Makanya Bapak Ibu, di sini kan dijelaskan semua kan. Yang kita baca lagi tadi di 2 Raja-Raja pasal 17 ya. Anda bisa lihat bagaimana satu demi satu keruntuhan demi keruntuhan itu terjadi. Pembuangan ini bicara mengenai sebuah wilayah yang jauh daripada kemakmuran. Berapa banyak diri kita ini terbuang ke dalam satu situasi yang tidak menguntungkan. Terbuang ke satu wilayah yang selalu mendapat masalah. Terbuang ke daerah yang membuat kita berpenyakitan terus-menerus. Terbuang ke satu area dengan pemikiran yang selalu mendowngrade iman kita. Gunung iman kita yang tadinya menjulang tinggi itu digerus terus bagian dasarnya. Karena apa? Karena kita, yaitu tadi, sudah jadi orang terbuang, tinggal di pembuangan, karena Tuhan sudah tidak menyambut kita lagi. Apa yang harus dilakukan sih Abuna? Kalau saya berada di posisi itu, kalau selama ini emang sih tanpa saya sadar, saya selalu ngomong sama anak saya gini, udah gereja mah gampang. Yang penting ini loh, paman kamu ini kan dari luar negeri, dari Afrika Utara bagian selatan, perbatasan utara dan selatan. Jarang ketemu sama kamu.
Kalau kamu nggak ketemu sama dia, kamu nggak dapat duit nih, misalnya gitu. Nanti kamu nggak ditulis di surat wasiat keluarga, misalnya gitu. Ayo, ya. Akhirnya kita sadar, oh iya ya, tanpa kita sadar nih mulut kita ngomong apa ngajarinnya. Ada gereja gampang, Tuhan itu gampang. Urusan ini dulu loh. Nah, ini kita harus perbaiki Bapak Ibu. Bahkan ketika kita sedang mau menggolkan satu ruangan yang mau kita beli, atau kita mau ketemu dengan klien yang sudah menjadi target kita nggak boleh melupa jikalau kita terbiasa untuk mengawali dengan doa, tetap Bapak Ibu, sekalipun kita sudah yakin nih, ini semua peluru nih udah dapat di sini nih, tinggal ketemu klien kita tembak sektor A, B, C dapat nih. Gol ini pasti, pitching kita menang. Tapi Bapak Ibu, jangan lupa untuk, ayo Bapak Ibu, staff, tim semuanya, kita doa dengan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan saya doa dalam iman Kristus ya, tanpa ada maksud lain. Doakan, bawa ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hal-hal seperti ini ya, yang Roh Kudus mau ingatkan kepada saudara dan saya lagi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kalau BW ini kembali mengingatkan, menegur, menasehati, mari kita juga harus legowo ya. Kita harus dengan pintu terbuka, lapang dada ya, untuk bisa menerima semua hal yang akan mengembalikan kita kepada tangan kuasa pemeliharaan Tuhan, supaya kita tidak terus-menerus hidup dalam pembuangan, menjadi istri terbuang nih dari semua hal, menjadi suami terbuang nih dari semua lingkungan, terus kemudian sejak masuk ke gereja terbuang nih. Enggak, Tuhan tidak pernah membuang saudara. Ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan pengen kita jadi garam dan terang dunia kok. Justru kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin tahu kebenaran. Sekarang bagaimana kita bisa menggunakan kebenaran itu kalau kita nggak di tempat gelap? Tapi kan bukan kita sepetantang petenteng langsung masuk tempat gelap. Woi, mau diterangin nggak? Kan nggak begitu. Biarkan tangan Tuhan sendiri yang membawa, lalu meletakkan kita di situ. Yang penting kita tidak menutupi diri kita. Izinkan kita itu menyala bersama dengan Tuhan, dan sinar kemuliaan Tuhan itu akan ada pelan-pelan menerangi setiap sudut ruangan. Sampai orang melihat, iya ya, enaknya ada terang nih dalam ruangan ini. Nanti mereka akan terapkan itu, mereka siapkan alat penerang, nanti kita dipindahkan lagi. Makanya Bapak Ibu, mesbah keluarga itu penting untuk mengajarkan apa hal-hal dasar seperti ini. Jangan sampai kita diberkati nih, tapi generasi kita menjadi generasi terbuang. Kita juga berdosa nanti. Ketika kita menghadap Tuhan, nanti Tuhan tanya, loh kamu tuh ngapain aja selama hidup? Saya sudah berkati kamu, saya sudah kasih kamu sehat, saya kasih kamu mujizat. Kok kamu cuek banget sama anak cucu kamu? Kok kamu nggak ngomong sama jemaat kamu bahwa kamu lihat jemaat kamu tuh sudah salah. Dia masih tetap nyembah patung. Dia masih pakai tradisi nenek moyang dia. Dia menomor 10 kan saya loh. Tapi kamu apa? Diam kan kamu? Bapak Ibu, kita harus berubah. Karena apa Bapak Ibu? Ternyata sifat dosa itu merusak segalanya. Hingga keturunan-keturunannya. Bukan cuma kitanya yang terbuang. Bukan cuma keturunan kita yang terbuang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, apa yang sudah Tuhan berikan dan berkati, ayo bawa lagi ke tangan Tuhan. Ya. Jangan hanya karena sibuk, jangan hanya karena sudah diberkati atau bahkan mungkin belum diberkati, lalu kita nggak mandang hormat dengan Tuhan gitu loh. Berhenti. Kita harus hentikan berpikir dengan aturan main kita sendiri. Karena hidup ini bukan milik kita. Hidup ini adalah milik Kristus bagi orang yang percaya. Kalau belum percaya ya belum milik Kristus.
Tapi bagi orang percaya kan milik Kristus. Siapa di sini yang adalah milik Kristus? Boleh angkat tangannya, taruh tangan di dada, pejamkan mata. Hamba membawa semua milikmu ke dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Dari apa yang kami baca, bagaimana Roh Kudus ungkapkan, dengan penuh kasih setia Engkau menyadarkan kami. Ini bukan tentang keselamatan kami saja, keluarga kami saja, atau gereja kami saja, atau lingkungan kami saja. Mungkin lingkungan kami aman, tapi kalau kami menutup mata, ternyata ada dampak yang merusak, karena itu sifat dosa. Terima kasih Engkau telah berkenan merendahkan diri inkarnasi jadi daging manusia. Engkau berkenan mengizinkan tubuhmu dirusak oleh kekejian dan kekejaman dunia ini. Bahkan kemuliaanmu diruntuhkan, engkau lahir di atas palungan. Tetapi itu semua hanyalah untuk demi kami dipulihkan. Kami kembali ke dalam bentuk kami semula yang segambar dan serupa dengan kemuliaan Tuhan. Untuk itu hamba membawa semua milik-Mu Tuhan, perusahaan mereka, tubuh mereka yang sedang sakit, seperti halnya ibu dari Ibu Sekar. Tuhan berkati, Tuhan berikan pertolongan untuk ibunda dari Ibu Sekar. Tuhan mau campur tangan karena beliau adalah milik Tuhan. Apapun yang menjadi kehendak Tuhan, hamba yakin dan percaya Ibu Sekar dan Pak Mardani, bahkan seluruh keluarga dari Ibu Sekar, tulus untuk benar-benar berserah hanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi perkenanan Tuhan, biarlah itulah yang Tuhan akan kerjakan. Yang terpenting, mama dari Ibu Sekar tetap di dalam tangan kuasa pemeliharaan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk istri dari Pak Richard yang sedang menanti kelahiran anak mereka. Masa-masa menjelang kelahiran ini, biarlah Tuhan jaga dan perlindungan, pagari dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Dijauhkan dari segala kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan apapun. Sehingga nanti kelak ketika masa kelahiran, kabar ini kami dengar, kami semua boleh bersorak-sorai dan bersuka cita. Kami juga berdoa, Tuhan, hamba serahkan milik-Mu setiap buah kandungan para istri. Tuhan, hamba sangat yakin bahwa setiap wanita yang diurapi Tuhan memiliki kuasa untuk memiliki keturunan. Versi dan formatnya berserah kepada Tuhan Yesus saja. Karena hamba yakin dan percaya, apa yang datang daripada kami itu bukan milik kami juga, itu pun daripada Tuhan. Sehingga sekalipun bukan datang dari dalam kami, itu pun juga dari Tuhan. Yang sedang bergelut dengan hutang piutang, hamba mau patahkan kutuk hutang piutang itu. Kalau itu akibat dari dosa judi, Tuhan saat ini kami mau putuskan itu dalam nama Yesus. Hamba yakin Roh Kudus sedang berbicara. Kuasa Tuhan sedang bekerja. Bukan hanya untuk melepaskan, memulihkan, menyembuhkan, tetapi juga menyatakan mujizat dan memberkati. Untuk itu terimalah berkat, damai, sejahtera, cinta kasih Tuhan. Jangan ragu dan takut. Sebab Tuhan Yesus yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus yang menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesuslah yang menghadapkan wajahnya kepadamu selalu dan memberimu hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Tuhan dan Juru Selamat kita, dalam persekutuan yang maha dan Roh Kudus yang sepakat, berkat Allah menyertai kita, nyata datang pertolongan Tuhan di tepat pada waktunya. Sama-sama katakan amin. Amin, Bapak Ibu yang terkasih. Yes, ya. Puji Tuhan, ya. Oke, Bapak Ibu, ini juga berkesempatan saya mau menyampaikan untuk Bapak Ibu yang mungkin berkenan nanti di tanggal 25 Desember
Bapak Ibu pas kebetulan bisa mampir nih ke Pakuwon Tower lantai 26 di kota Casablanca. Iya, itu Natal Bapak Ibu, Natalnya kita OIC dan BW jam 10 sampai jam 12 ya Bapak Ibu. Kalau nggak keberatan tolong kabarin ke saya ataupun ke Abuni supaya nanti bisa dipersiapkan ya apa dan bagaimana dan berapa jumlahnya ya Bapak Ibu. Oke, Nanti. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuna. Terima kasih, Abuni. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu Yesus semua. memberkati. Terima kasih. Shalom Bapak dan Ibu, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima Amin. kasih. Wah, terima kasih Abuna, Abuni. Tuhan memberkati. Iya. Oke, yang pasti Bapak Ibu sekalian masih ada kesempatan. Iya, sama-sama Ibu, Bapak. Jangan lupa nanti jam 7 malam, oke? Kita ketemu ya Bapak Ibu di live Cahaya Bagi Negeri. Abuna akan mendoakan banyak hal di sana dan ada topik yang sangat menarik Bapak Ibu bagi Anda yang mungkin sedang mengalami konflik antara orang tua dan anak. Ini kenapa sih kok ribut terus sama anak saya? Nah, nanti malam tuh jawabannya ya. Nanti kita mau doakan juga bagi yang sakit karena kita boleh percaya dari tidak hanya di BW tapi di pertemuan kita nanti di Cahaya Bagi Negeri pun juga Allah hadir dan Allah menyatakan mujizatnya. Oke Bapak Ibu, Tuhan berkati ya. Abuna, Makasih Abuna, saya pengen tanya Abuna. Ya, Itu Ibu Lingga. di SCTP itu kan solusi kan? Itu cahaya juga sama dengan ya Abuna ya. Cahaya Bagi Negeri itu Iya. bukan di SCTV Bu, tapi di YouTube. Kalau memang solusi itu bagian program yang dibuat oleh Cahaya Bagi Negeri. Jadi Cahaya Bagi Negeri itu memang punya banyak program. Salah satunya solusi. Nah dulu kan saya sekitar 12 tahun atau 13 tahun lah atau 14 tahun saya sama Abun itu di solusi. Nah sekarang kami dipercaya untuk di Cahaya Bagi Negeri gitu. Jadi itu biasanya waktu itu kalau nggak salah mulainya dari mesbah doa waktu di zaman COVID. Ya, Abuni juga waktu itu sempat ngisi waktu zaman COVID tuh sama mirip kayak begini juga gitu. Ada tapi kalau di Cahaya Bagi Negeri nanti malam nggak ada pujian, cuma ada kisah-kisah nyata juga. Jadi itu kayak gabungan. Tapi ada narasumber dengan topik tertentu gitu. Iya, saya suka nonton kalau 1:30 malam. Waduh, sekarang jangan nggak usah jam 1:30 lagi, Bu Lingga. Sekarang jam 7 malam aja. Jam 7 malam nanti live ya. Nanti ke Abuna atau Abuni izin kirim linknya ya. Nanti tinggal klik, kita gabung deh ya. Oke. Terima kasih Abuna. Iya. Puji Tuhan kan nggak perlu bangun jam 1:30 karena apa? Karena harus bangun jam 3:30. Siap-siap BW. Oke deh. Tuhan berkati Bu Sekar. Salam buat ibundanya ya, Pak Mardani. Salam buat mamanya Bu Sekar. Kita semua mendoakan. Oke, Bapak Ibu sekalian. Iya, sama-sama. Semangat anak Tuhan, viewersipers apa Bapak Ibu? Jangan kasih kendor. Jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Abuna, semuanya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa ketemu besok pagi. Tuhan berkati. Oke, bye-bye. Bye, Abuna, Abuni. Bye. Kasih Abuna. Sama-sama, dadah.